Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munazarah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Sekarang kita memasuki Al-Faslus Tsani, yaitu pasal yang kedua dari pembahasan mengenai at-taqsim, yaitu pembagian. Al-Faslus Tsani, pasal yang kedua. Fi bayanil i'tiradati, di dalam menjelaskan bantahan-bantahan, allati tajri, yang berlangsung, apa allati, alat taksimi, atas pembagian, wal ajwibati, dan menjelaskan jawaban-jawaban, anha, dari allati atau dari al-i'tiradat, yaitu bantahan-bantahan tersebut. Tasmiyatu tarafail munadharati fit taksim, penamaan dua sisi munadharah, perdebatan fit taksimi, di dalam taksim pembagian, yaitu dua orang yang berdebat di dalam taksim, di dalam pembagian itu namanya apa saja. Itu maksudnya tasmiyah, penamaan ya. Penamaan masing-masing dari dua orang yang melakukan perdebatan di dalam taksim, di dalam pembagian. Dua orang yang saling berdebat ini disebut dengan tarafail munadharah. I'lam, ketahuilah kamu, annahu, bahwa sesungguhnya sya'an, qad ishtahara, telah masyhur, inda ulama hadzal fanni, menurut ulama hadzal fan, bidang ilmu ini, yaitu ilmu munadharah, annaman, apa sesungguhnya seseorang, annaman, apa sesungguhnya apa seseorang, ini anna ini menjadi fa'il dari ishtahara, annaman ya'tariduh, yang membantah siapa man, alat taksimi, atas pembagian, wa yang kuduhu, dan membatalkan siapa man hu, terhadap taksim, bi ahadi wujuhin naqdil atiyati, dengan salah satu jalan-jalan atau cara-cara pembatalan al atiyati, yang akan datang, yusamma, ialah dinamakan siapa man mustadilan, akan mustadil. Jadi sahibul i'tirad atau orang yang membantah pembagian tersebut disebut dengan mustadil. Wa anna sahibat taksimi, dan sesungguhnya apa sahibat taksim, orang yang memiliki pembagian atau yang mengajukan pembagian, awilladzi, atau alladzi, orang yang yansibu nafsahu, yang menyiapkan siapa alladzi nafsahu, terhadap dirinya alladzi, liddifa'i, untuk membela, anhu, dari taksim, yusamma, ialah dinamakan apa sahibut taksim, manian, akan mani, ya, disebut mani. Jadi sahibut taksim, yaitu orang yang menyampaikan pembagian tersebut, disebut dengan mani. Sementara orang yang membantah, yang menyangkal terhadap taksim tersebut, yang diutarakan, yang disampaikan oleh sahibut taksim, disebut dengan mustadil. Waqad yabdu, dan terkadang tampak lakah bagimu, fi awalil amri, di awal perkara, anna hadat tasmiyah, anna hadhihi tasmiyata makusatun, apa penamaan ini, makusatun, ialah terbalik. Wa annahu, dan sesungguhnya, kana, ada, yang bagi, seharusnya,
ayyakunal amru apa ada al amru apa perkara fiha di dalam hadhihi tasmiyah ala ala ghairi ma dzakaruhu atas lainnya sesuatu dzakaruhu yang menyebutkan siapa ulama hadzal fan hu terhadap ma. Maka penamaan ini jika hanya sekilas ya tanpa dipikir lebih dalam lagi akan tampak penamaan ini terbalik. Yang seharusnya disebut mustadil itu adalah sahibut taksim. Orang yang menyampaikan pembagian, orang yang memiliki pembagian. Sementara orang yang menolak dan membantah pembagian tersebut disebut dengan mani. Jika jika hanya sekilas saja tanpa dipikir, tanpa direnungkan lebih mendalam, maka seakan-akan penamaan torofail munawwarah ini seakan-akan terbalik. Namun tidak demikian. Walakinnakah dan akan tetapi kamu idza tadabbartah ialah apabila merenungkan kamu al-mas'alah pada masalah wa arafta dan mengetahui kamu al-ghardah akan tujuan alladzi qasadu ilaihi yang bermaksud siapa ulama uhadzal fan ilaihi terhadap alladzi terhadap al-gharad wa adrakta dan mengetahui kamu wajha hadhihi tasmiyati apa terhadap sisi penamaan ini hana alaika sya'nuha maka mudah atau gampang alaika atas kamu sya'nuha apa urusan hadhihi tasmiyah atau perkaranya hadhihi tasmiyah wabada dan tampak lakah bagimu ma apa sesuatu zahabu yang berpendapat siapa ulama uhadzal fan ilaihi terhadap ma mustaqiman lurus lal tiwa'a tidak ada apa bengkok fihi di dalam ma zahabu ilaihi wala aksa dan tidak ada apa terbalik. Namun ketika dipikirkan, direnungkan lebih mendalam lagi dan kita mengetahui tujuan dari dibalik penamaan ini, maka kita akan mengetahui ya, akan menyadari bahwasanya penamaan ini sudah benar. Penamaan ini sudah benar, tidak terbalik. Apa tujuan ulama ulama munazarah ini menamakan sahibut taksim dengan mani sementara sahibul i'tirad yaitu orang yang menyanggah dan membantah taksim ini disebut dengan mustadil. Ini akan dijelaskan ya. Fa innahum maka sesungguhnya ulama uhadzal fan innama aradu sesungguhnya menginginkan mereka ayushiru agar memberikan isyarah mereka, petunjuk mereka bihadhihi tasmiyati dengan penamaan ini ila amroini pada dua perkara. Mereka kenapa mereka menamakan sahibut taksim dengan mani dan sahibul i'tirad dengan mustadil? Nah, tujuannya adalah dua hal ini. Awaluhuma adapun pertamanya amroini annalladzi ialah bahwa sesungguhnya orang yang kudu taksimah yang membatalkan siapa alladzi at-taksimah pada taksim pembagian la yajuzuh ialah tidak boleh lahu bagi alladzi ayyam kudahu apa membatalkan siapa alladzi hu terhadap taksim illa ma'adzikrid dalili kecuali beserta menyebutkan dalil ala sihhati ma dzakarahu atas absahnya sesuatu dzakarahu yang menyebutkan siapa alladzi hu terhadap ma min aujuhin naqdi dari sisi-sisi pembatalan. Jadi sahibul i'tirad orang yang hendak membatalkan pembagian ya tidak boleh membatalkan pembagian atau menolak pembagian dan menyanggah pembagian kecuali menyebutkan dalilnya, argumennya. Nah, apa alasannya? Misalnya ada orang menyebutkan sebuah taksim, sebuah pembagian. Lalu kita ingin menolak pembagian tersebut. Kita ingin mengatakan bahwasanya pembagian yang disampaikan orang tersebut salah. Maka kita
diharuskan ketika kita mau menolak pembagian yang disampaikan oleh orang lain itu harus menyampaikan dalilnya, harus menyampaikan argumennya, harus menyampaikan alasannya. Kenapa pembagian orang yang kenapa pembagian tersebut salah. Jadi sehingga sahibul i'tirad ini disebut dengan mustadil, yaitu mustadil ini adalah orang yang berdalil. Artinya orang yang berdalil mengenai kesalahan dari sebuah taksim. Nah, itu maksudnya ya. Kenapa sahibul i'tirad ini dinamakan dengan mustadil. Seseorang yang hendak ya, yang hendak menyanggah membatalkan sebuah taksim, dia diharuskan menghadirkan dalil dan argumen. Tidak boleh semena-mena kita membatalkan atau menolak sebuah taksim yang disampaikan oleh orang lain tanpa ada alasan yang tepat dan dalil yang benar. Wasani dan yang kedua, wasani dan yang kedua, wasani dan adapun yang kedua, anna jawaba sahibi taksim ialah sesungguhnya apa jawaban sahibi taksim, yaitu orang yang memiliki pembagian, yang menyampaikan pembagian. Yakfi ialah cukup ayyakunah apa ada apa jawab, ayyakunah apa ada apa jawab bil man'i dengan menolak li ihda muqaddimati dalilil mu'taridi terhadap salah satu premis-premis dalil mu'tarid, orang yang membantah. Sawaun sama saja adzakarah menyebutkan siapa sahibut taksim, ma'aman ihi beserta penolakannya sahibut taksim, menyebutkan sanadan akan sanad, sandaran, amlam yadkur atau tidak menyebutkan siapa sahibut taksim. Yang kedua, kenapa sahibut taksim itu disebut dengan mani? Ya, orang yang menolak. Karena ketika sahibut taksim ini ya hendak menolak bantahan dari sahibul i'tirad, maka dia cukup hanya menolak salah satu premis argumen atau premis dalil yang disampaikan oleh sahibul sahibul i'tirad atau dari mu'tarid, dari mustadil. Karena itu ya, karena itu sahibut taksim ini disebut dengan mani, yaitu orang yang menolak. Karena ketika hendak menolak bantahan dari sahibul i'tirad atau dari mu'tarid, maka sahibut taksim itu hanya cukup menolak saja. Menolak salah satu premis dari dalil yang disampaikan oleh mu'tarid. Baik dalam penolakannya ini dia menyebutkan sanad, sandaran atau tidak. Nanti di dalam mana ini, nanti di belakang ada penjelasan mengenai mana, apa itu mana penolakan, dan apa itu sanad, yaitu sandaran ya, sandaran penolakan. Wahud lidzalika matalan, dan mengambillah kamu lidzalika untuk hal tersebut matalan akan contoh tatadihu yang menjadi jelas minhu dari masal hadhil haqiqatu apa hakikat ini. Hab annaka kultah, anggaplah kamu annakah bahwa sesungguhnya kamu kultah ialah berkata kamu. Anggaplah kita mengatakan seperti ini. Al insanu adapun insan, ini kita hendak membagi manusia. Al insanu adapun manusia imma zakarun, ada kalanya ialah laki-laki, wa imma unta, dan ada kalanya ialah perempuan. Ini kan hendak membagi manusia berdasarkan jenis kelamin. Manusia berdasarkan jenis kelaminnya yaitu ada dua, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Fahada maka adapun ini yaitu al-insan imma zakarun wa imma unta ini atau masal ini, taksimun adalah pembagian min nau'it taksimil istiqro'i dari macam pembagian istiqro'i. Nah, pembagian ini termasuk pada pembagian taksim istiqro'i. Wa antah dan adapun kamu ta'lamu ialah
mengetahui kamu annahu bahwa sesungguhnya sya'an yushtaratu disyaratkan fihi di dalam at-taqsimul istiqra'i ayyakunah ialah ada apa taksimul istiqra'i hasiron ialah hasir membatasi ini hasiron ya bukan hadiron ayakuna ada apa taksim istiqra'i hasiron ialah membatasi. Arti dari hasiron ini sebagaimana dijelaskan di dalam syurut ya, syarat-syarat pembagian yaitu maksudnya adalah hasiron ini jami'an mani'an, menghimpun dan menolak. Maksudnya jami ini menghimpun seluruh bagian yang berada di bawah cakupannya dan menolak bagian yang berada di luar cakupannya. Itu yang disebut dengan jami' mani'. Fa'idha aradah, maka apabila berkehendak ahadun, apa seseorang, siapa seseorang, ayat taridoh untuk, ini ayat taridoh ini, bukan ayat ta'aradah, ayat taridoh apa membantah siapa ahad, alaihi atas taksimul istiqra'i atau alaihi atas masal tersebut yang disebutkan di atas yaitu al-insan imma dzakarun imma unsa lam yajuz maka tidak boleh lahu bagi ahad ayyakulah apa berkata siapa ahad amna'u sihhata hadzal taksim aku menolak terhadap keabsahan pembagian ini tidak boleh hanya mengatakan saya menolak pembagian seperti ini. Nah, saya tidak setuju dengan pembagian seperti ini. Tidak boleh. Dia harus menyebutkan dalilnya, alasannya, argumennya. Kenapa dia menolak ya? Apa alasan dia menolak sehingga taksim ini ya tidak pantas untuk diterima. Au yakulah atau berkata siapa ahad la usallimu tidak menerima aku sihhata hadzal taksim akan keabsahan pembagian ini. Bal melainkan yajib wajib ayyadhkurah apa menyebutkan siapa ahad fasada hadzal taksim terhadap kerusakan pembagian ini, rusaknya pembagian ini bidalilihi dengan dalilnya fasad, bidalilihi dengan dalilnya fasad. Fayaqulu maka berkata siapa ahad matalan seumpamanya hadat taksimu adapun pembagian ini ghairu jami'in ialah tidak menghimpun. Ini namanya yadhkur fasad hadat taksim, menyebutkan sisi kerusakan dari pembagian. Nah, li'annal khunsa karena khunsa ya ini kalau istilahnya sekarang ini khunsa ini bukan laki-laki, bukan juga perempuan ya. Atau bencong ya khunsa ini. Li'annal hunsa karena sesungguhnya siapa hunsa kismun adalah bagian minal insani dari manusia walam yudkar dan tidak disebutkan apa hunsa baina aksamihi di antara bagian-bagian insan wa kullu taksimin adapun setiap pembagian hadza ialah adapun seperti ini sya'nuhu ialah keadaannya taksim wa kullu taksimin dan adapun setiap pembagian hadza sya'nuhu fahuwa maka adapun taksim fasidun adalah rusak. Jadi harus menyebutkan sisi ketidakabsahan dari sebuah pembagian dan sebutkan dalilnya. Harus menyebutkan dalil, argumen, alasan kenapa pembagian itu rusak. Itu kalau kita hendak atau ingin membatalkan sebuah pembagian, yaitu kita harus mendatangkan argumennya, dalilnya. Tidak boleh hanya kita semerta-merta menolak saja tanpa mendatangkan argumen. Karena itu sahibul i'tirad atau mu'tarid yaitu orang yang membantah disebut dengan mustadil karena dia ketika membantah sebuah taksim dia bertanggung jawab untuk menghadirkan dalil ya, menghadirkan argumen alasan kenapa sebuah taksim itu rusak.
Dalilnya apa? Alasannya apa? Fa'idha qalah, maka apabila berkata siapa ahad, zalikah, terhadap hal tersebut, nah, yaitu hadat taksim ghairu jami ila akhiri ini, masal, kembali ke masal ya, biar lebih simpel. Fa'idha qalah, maka apabila berkata siapa ahad, zalika, terhadap masal tersebut, yaitu hadat taksim ghairu jami ila akhiri ini, maksudnya ala hadzal wajhi, atas jalan ini atau sisi ini, cara ini, minat tartibi, dari susunan, karena maka ada siapa ahad qadidda'a, ialah telah mengklaim siapa ahad fasadat taksimi, akan kerusakan pembagian, wa aqamah, dan menyampaikan siapa ahad ad-dalilah, wa aqamah, dan menyampaikan atau menegakkan siapa ahad ad-dalilah, akan dalil ala subutil fasadi, atas tetapnya kerusakan, yaitu fasadut taksim. Fayakunu, maka ada siapa ahad idzaka, ketika itu, yaitu ketika qala dzalik, mustadillan, ialah berdalil, lakin akan tetapi la ala taksimi, bukan atas pembagian, bal, melainkan ala fasadit taksimi, atas rusaknya pembagian. Jadi ketika kita hendak menolak, membantah sebuah taksim, sebuah pembagian yang disampaikan oleh orang lain, maka kita harus menyebutkan sisi fasadnya, sisi kerusakannya, sisi ketidakabsahannya, dan kemudian kita harus mendatangkan argumen, dalil, kenapa sisi ini menjadi rusak, sisi kerusakannya. Itu yang disebut dengan mustadil ya. Kenapa sahibul i'tirad disebut dengan mustadil? Wa mauqifu sahibit taksim, dan adapun posisi sahibut taksim, yaitu posisi orang yang memiliki pembagian, minhu dari i'tirad, hina idzin, hina qala dzalik ya, ketika mendapatkan i'tirad, yaitu ketika mendapatkan bantahan dari orang lain, yakfi, ialah cukup, fihi di dalam jawab ya, fihi di dalam jawab, menjawab i'tirad, man'u ihda muqaddimati dalil, apa, menolak salah satu premis-premis dalil, premis-premis dari argumen yang disampaikan oleh mustadil. Fayaqulu, maka berkata siapa sahibut taksim, hina idzin ay hina id mana'a ihda muqaddimati dalilil mu'tarid, ketika menolak salah satu premis dari dalil mu'tarid, yaitu orang yang membantah, amna'u surah hadad dalil, aku menolak surah hadad dalil, apa, premis minor dalil ini. Di dalam kias itu ada yang disebut dengan muqaddimah surah, ada yang juga disebut dengan muqaddimah kubro, ada juga disebut dengan natijah ya. Itu sudah dipelajari secara panjang lebar, secara rinci di dalam ilmu mantik. Kalau sudah mempelajari ilmu mantik, ini pasti mengetahui apa yang disebut dengan surah ya, muqaddimah surah, apa yang disebut dengan muqaddimah kubro, apa yang disebut dengan natijah, apa yang disebut dengan haddul ausad, haddul asfar, dan haddul akbar. Au la usallimu, atau cukup mengatakan la usallimu, tidak menerima aku sihhatas surah, akan keabsahan premis minor ya, muqaddimah surahnya. Au nahwa dzalika, atau seumpamanya hal tersebut, mimma, dari sesuatu sata'rifu, yang akan mengetahui kamu tafsilahu, akan perincian ma. Ini menjelaskan mengenai tasmiyah torofail munadharah, yaitu penamaan dari dua orang yang sedang berdebat di dalam taksim, di dalam pembagian. Intinya
Sahibut taksim disebut dengan mani'. Sementara sahibul i'tirad atau mu'tarid, orang yang membantah terhadap pembagian, disebut dengan mustadil. Kenapa disebut dengan mustadil? Karena ketika seseorang hendak membantah sebuah taksim yang disampaikan oleh orang lain, maka dia harus mendatangkan argumen atau dalil kenapa sebuah taksim itu rusak, tidak absah. Nah, kenapa sohibut taksim disebut dengan mani? Nah, yaitu karena ketika dia ingin menolak i'tirad, bantahan dari mu'tarid, yaitu dari orang yang membantah, dia cukup hanya menolak premisnya saja, tanpa perlu mendatangkan argumen, ya, tanpa perlu mendatangkan dalil. Demikian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.